jalan. Yang penting prinsipnya melayani dengan baik Bu. Demikian. Jadi dengan mencalonkan sebagai wali kota, simbol yang Bapak bawa, slogan yang Bapak bawa adalah Dumai Hebat. Bisa Bapak terangkan apa itu konsep hebat yang Bapak bawa itu? Ya, makasih. Salah satu konsep hebat itu adalah bagaimana penataan kota yang indah, bersih. Ya. Salah satunya ini masalah lokan, ya, gorong-gorong, saluran air yang sepertinya ke depan ini memang harus menjadi perhatian kita semua supaya warga itu merasa bahagia, nyaman, ya, juga kotanya menjadi indah. Nah, ini ke depan ini harus diselesaikan pembangunannya. Jadi menjadi salah satu skala prioritas. Ini jika saya terpilih menjadi wali kota Dumai. Nah, ini merupakan konsep dasar kalau menata kota yang hebat itu. Ini maksud dari kota hebat itu. Ya, tentu selain nanti masalah bagaimana warga bisa meningkat pendapatan, pedagang kaki lima itu memang kita tentukan dan dibantu modal gitu, dan mereka juga kan berhak untuk berusaha di kota ini. Di kota ini bukan hanya sekedar bangunan-bangunan infrastruktur, karena di sini juga ada manusianya, manusia yang ingin sejahtera, yang ingin juga anak-anaknya bisa sekolah, ya kalau berobat bisa dimudahkan pelayanannya, segala izin usaha. Gutom ya? Gutom, untuk sapi. Sebelum sampai Seraya. Selaku calon wakil wali kota, apa tanggapan Bapak mengenai Dumai Hebat yang Bapak bincangkan, yang akan Bapak bawa untuk wilayah perkebunan masyarakat ini? Ya, hari ini saya meninjau warga yang punya lahan untuk peningkatan ekonomi di Kota Dumai. Tetapi setelah dilihat, ada dua hal yang urgen penting untuk segera, yaitu bagaimana air ini mengalir, jadi datang dan pergi air kebun. Yang kedua, masalah jalan. Nah, ini jalan juga jadi masalah. Nah, sebenarnya ini ke depan dua hal inilah yang diharapkan masyarakat, sehingga untuk sektor-sektor perkebunan, pertanian, tanaman pangan di warga Dumai ini juga bisa naik kelas, meningkat penghasilannya, warga sejahtera. Itulah maksud dengan pembangunan Dumai Hebat, sejahtera dan berkeadilan. Terkait proses, Demikian. bagaimana cara untuk kita melaksanakan mesejahterakan itu Pak? Proses. Ya, ini kan kalau soal jalan dan tata air ini adalah sektor wajib, termasuk pelayanan dasar kalau kita mau bicara tentang warga yang punya usaha dan berpenghasilan. Kalau punya kebun walaupun hanya 1 hektar ataupun hanya 1 kapling, tapi kalau hasilnya kurang, ya tentu berpengaruh kepada tingkat pendapatan. Gimana kita mau bicara warga sejahtera? Kalau Dumai Hebat ini yang saya canangkan ini kan warga sejahtera, semua usaha naik kelas, tidak begitu-begitu saja. Jadi ini perlu panggilan kita semua, ya kan? Terkait Jadi ini bisa di APBD bisa lah, kalau enggak bisa Kabupaten Kota Dumai bisa APBD provinsi. itu ya. terkait infrastruktur Bisa jalan nih Pak ya? APBN. Infrastruktur jalan nih Pak Karena ya? kan ada celah untuk dana alokasi khusus. Ada. Ya. Mengenai untuk proses sistem pertanian dan untuk membantu masalah pupuk bagaimana Pak? Ya, itu kalau yang dasar ini sudah oke.
Ya pupuk itu juga menyusul, penting sekali untuk meningkatkan. Tapi yang namanya kebun ataupun tanaman pangan, kalau air tergenang ini pohonnya tak subur pasti. Mau dikasih pupuk apapun ya hasilnya tak memuaskan. Jadi intinya Karena tanaman itu tidak boleh terendam kata orang Melayu. Kan? Boleh dia terendam tapi cukup 2-3 hari. Jangan 2-3 bulan. intinya pengembangan lahan dulu ya, Pak ya. Awak pun terendam 2-3 bulan mati.